Dalam kehidupan berwirausaha, satu hal yang pasti akan dihadapi oleh setiap pelaku usaha adalah tantangan. Dan salah satu tantangan paling berat yang bisa datang kapan saja tanpa permisi adalah krisis. Krisis bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari penurunan permintaan, naiknya harga bahan baku, sampai perubahan kebijakan pemerintah yang mendadak. Apalagi bagi pelaku UMKM pemula, krisis bisa terasa jauh lebih menekan. Banyak pelaku UMKM yang terpaksa menutup usahanya bukan karena mereka tidak punya semangat atau kemampuan, tetapi karena mereka tidak siap menghadapi guncangan yang datang secara tiba-tiba. Itulah mengapa memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi krisis menjadi hal yang sangat penting. Apalagi jika kita berada di tahap awal membangun usaha. Tahap di mana segalanya masih labil, pengalaman masih minim, dan sumber daya terbatas. Bayangkan jika kita punya warung kecil yang baru saja kita buka 2 bulan lalu. Tiba-tiba, harga bahan pokok melonjak karena situasi ekonomi nasional sedang tidak stabil. Atau ada pandemi seperti yang pernah kita alami, yang memaksa semua orang tinggal di rumah dan tidak membeli secara langsung. Dalam kondisi seperti itu, jika tidak punya rencana cadangan, bisa jadi usaha yang baru dirintis harus gulung tikar sebelum sempat berkembang. Tapi kabar baiknya adalah, krisis bukan akhir dari segalanya. Bahkan, krisis bisa menjadi momentum untuk tumbuh, jika kita mampu bersikap bijak dan cepat beradaptasi. Banyak UMKM yang justru berkembang pesat, karena mereka menemukan celah di tengah kesulitan. Mereka tidak menyerah, justru mencari cara baru agar tetap bisa bertahan, bahkan meningkatkan pendapatan. Lalu, bagaimana sebenarnya strategi yang bisa diterapkan oleh pelaku UMKM pemula dalam menghadapi krisis? Jawabannya tidak sesederhana satu kalimat. Karena setiap usaha punya karakteristik yang berbeda. Tapi ada pola umum, ada prinsip dasar yang bisa diterapkan hampir di semua jenis usaha kecil menengah. Dan inilah yang akan kita bahas secara mendalam. Langkah pertama yang sangat penting adalah menyadari bahwa krisis itu bukan sesuatu yang bisa dihindari selamanya. Kita tidak boleh berusaha menghindar dari kenyataan, tetapi sebaliknya, kita perlu menyiapkan diri. Dalam dunia bisnis, persiapan adalah kunci utama. Bahkan sebelum krisis datang, pelaku UMKM seharusnya sudah punya skenario darurat. Apa yang akan dilakukan jika pendapatan turun 50%? Apa yang akan dilakukan jika pasokan bahan terhambat selama 2 minggu? Ini semua adalah pertanyaan penting yang perlu dijawab sejak awal. Kesalahan umum pelaku UMKM pemula adalah terlalu fokus pada keuntungan cepat. Mereka ingin secepatnya balik modal, secepatnya memperluas usaha, tanpa memikirkan kemungkinan terburuk. Padahal, strategi bertahan jauh lebih penting di awal. Karena usaha yang bisa bertahan dalam 3 tahun pertama, umumnya akan jauh lebih kuat di tahun-tahun berikutnya. Dalam menghadapi krisis, memiliki catatan keuangan yang rapi dan akurat menjadi senjata utama. Banyak pelaku usaha kecil yang mencampur adukan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Ketika krisis datang, mereka kebingungan menghitung berapa sebenarnya kerugian yang terjadi. Apakah benar-benar rugi, atau hanya karena pemasukan sedikit menurun? Dengan data yang akurat, keputusan bisa diambil dengan lebih rasional. Misalnya, jika kita tahu bahwa pengeluaran tetap usaha kita setiap bulan adalah 3 juta rupiah, maka kita bisa menghitung berapa minimal penjualan yang harus terjadi agar usaha tetap hidup. Dari sana, kita bisa mulai menyesuaikan strategi penjualan, memotong pengeluaran tidak penting, atau mencari cara untuk meningkatkan margin keuntungan. Selain itu, pelaku UMKM pemula juga perlu belajar untuk tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Ini penting. Ketika kita hanya mengandalkan satu produk atau satu jenis layanan, maka ketika pasar berubah, kita akan langsung terdampak. Diversifikasi produk atau layanan bisa menjadi pelampung saat krisis terjadi. Tidak harus langsung membuka cabang atau menambah banyak produk, tetapi cukup dengan varian atau inovasi kecil yang masih relevan dengan usaha inti kita. Contohnya, jika kita punya usaha makanan ringan, kita bisa mencoba menjual dalam ukuran kecil untuk pasar yang lebih hemat. Atau kita bisa membuat kemasan hemat bulanan yang cocok untuk pelanggan tetap. Dengan cara seperti ini, kita punya lebih banyak peluang untuk tetap mendapat pemasukan meski daya beli menurun. Strategi selanjutnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Ini sering dilupakan. Padahal, pelanggan setia adalah aset berharga saat krisis.
Mereka yang sudah percaya dengan kualitas produk kita, cenderung tetap membeli meskipun situasi sedang tidak menentu. Maka, membangun komunikasi yang hangat, menjaga pelayanan, dan memberi perhatian pada pelanggan menjadi sangat penting. Pelaku UMKM pemula juga perlu lebih terbuka terhadap teknologi. Di era sekarang, krisis seringkali bisa dihadapi dengan memanfaatkan digitalisasi. Penjualan online, promosi lewat media sosial, hingga menggunakan aplikasi kasir digital bisa sangat membantu. Dengan teknologi, kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus menambah biaya operasional yang besar. Kita juga perlu membahas soal mental dan mindset. Ini bagian yang tidak kalah penting. Ketika krisis datang, yang paling pertama diuji adalah mental kita sebagai pengusaha. Apakah kita panik dan menyerah? Atau kita mengambil waktu untuk tenang dan menganalisis situasi? Banyak pelaku UMKM yang berhasil keluar dari krisis bukan karena mereka punya modal besar, tetapi karena mereka punya ketenangan dan keberanian untuk mencoba strategi baru. Krisis juga bisa menjadi guru yang sangat baik. Dari krisis, kita belajar mana proses yang selama ini boros, mana strategi yang sebenarnya tidak efektif, dan mana bagian usaha kita yang paling kuat. Dari krisis, kita bisa memperbaiki sistem, membangun manajemen yang lebih rapi, dan memperkuat identitas usaha kita. Lalu bagaimana jika usaha kita benar-benar jatuh saat krisis? Apakah artinya kita gagal? Tidak selalu. Kadang, menutup usaha lama dan memulai yang baru dengan pelajaran yang sudah kita dapatkan bisa menjadi langkah yang jauh lebih bijak daripada memaksakan bertahan dengan usaha yang sudah tidak sehat. Ini bukan soal menyerah, tapi soal memilih jalan yang lebih realistis dan punya peluang sukses yang lebih besar. Dalam dunia usaha, penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada apa yang bisa kita kontrol saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri terhadap hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Karena itulah penting untuk memiliki cadangan dana, atau sering disebut dana darurat usaha. Dana darurat bukan hanya untuk keperluan pribadi. Pelaku UMKM juga harus punya dana cadangan yang bisa digunakan saat pendapatan menurun drastis. Misalnya, jika penghasilan biasa setiap bulan adalah 5 juta rupiah, maka dana darurat minimal harus bisa menutup kebutuhan operasional selama 3 bulan. Artinya, sekitar 15 juta. Ini bukan angka pasti, tapi sebagai gambaran awal, kita bisa mulai membentuk kebiasaan menyisihkan sebagian keuntungan untuk dana tersebut. Banyak pelaku usaha yang menganggap semua uang yang masuk adalah untuk diputar ulang. Memang benar bahwa uang sebaiknya terus bekerja, tapi tidak semua uang harus dipakai sekaligus. Menyisihkan sebagian untuk berjaga-jaga jauh lebih aman dan bijak. Karena ketika krisis datang, pelaku usaha yang memiliki dana darurat biasanya masih bisa bertahan satu langkah lebih lama dibanding yang tidak punya. Selain dana darurat, pelaku UMKM pemula juga perlu punya jaringan. Jaringan ini bisa berupa sesama pelaku usaha, mentor bisnis, atau komunitas yang saling mendukung. Di saat krisis, informasi bisa menjadi kunci. Dengan memiliki jaringan yang kuat, kita bisa mendapatkan solusi dari pengalaman orang lain, atau bahkan peluang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Kadang, solusi yang kita butuhkan tidak datang dari buku atau teori, tapi dari obrolan ringan dengan sesama pelaku UMKM yang sudah lebih dulu menghadapi masalah serupa. Mereka bisa memberikan saran, referensi supplier yang lebih murah, atau bahkan membantu memasarkan produk kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyepelekan pentingnya membangun relasi dalam dunia usaha. Baik secara offline melalui pertemuan komunitas, maupun secara online lewat grup WhatsApp, Telegram, atau forum-forum UMKM. Jaringan yang kuat bisa menjadi penyelamat saat kondisi usaha sedang tidak stabil. Di sisi lain, kita juga perlu belajar untuk lebih fleksibel. Ketika situasi berubah, kita tidak bisa bersikeras dengan cara lama. Contohnya, jika sebelumnya kita hanya menjual secara langsung di toko fisik, dan ternyata pandemi membuat toko sepi, maka kita harus siap untuk berpindah ke platform online. Fleksibilitas ini mencakup cara menjual, strategi promosi, hingga jenis produk yang ditawarkan. Kita perlu belajar membaca situasi dan berani menyesuaikan diri. Karena dalam dunia usaha, yang bertahan bukan yang paling besar, tetapi yang paling cepat beradaptasi. Adaptasi ini juga berlaku dalam cara kita menyampaikan nilai produk ke pelanggan. Di masa krisis, pelanggan cenderung lebih selektif. Mereka tidak hanya mencari harga murah, tapi juga manfaat yang jelas. Maka penting bagi kita untuk bisa menjelaskan
kenapa produk kita layak dibeli, meskipun pelanggan sedang berhemat. Kita bisa menekankan pada keunggulan produk, nilai jangka panjang, atau bahkan kepedulian sosial jika ada. Misalnya, jika kita menjual makanan rumahan, kita bisa menambahkan nilai bahwa makanan tersebut dibuat dengan bahan alami, tanpa pengawet, dan membantu petani lokal. Dengan cara seperti ini, pelanggan bisa merasa bahwa membeli dari kita adalah sebuah keputusan yang bermakna. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan krisis sebagai momen untuk mengembangkan branding. Branding bukan hanya soal logo dan desain, tapi juga soal persepsi. Bagaimana pelanggan melihat usaha kita? Apakah kita terlihat tangguh di masa sulit? Apakah kita menunjukkan empati dan kepedulian? Apakah kita hadir memberi solusi? Brand yang kuat bisa membuat pelanggan tetap loyal meski keadaan sedang tidak ideal. Bahkan, bisa jadi mereka akan merekomendasikan usaha kita ke orang lain. Dan seperti yang kita tahu, rekomendasi dari mulut ke mulut adalah salah satu strategi pemasaran yang paling ampuh dan murah. Di masa krisis, menjaga komunikasi yang jujur dengan pelanggan juga sangat penting. Jika terjadi keterlambatan pengiriman, keterbatasan stok, atau perubahan layanan, sebaiknya kita sampaikan secara terbuka. Pelanggan akan lebih menghargai kejujuran daripada janji palsu. Jangan sampai kita membuat ekspektasi tinggi, tapi tidak bisa memenuhinya. Ketika pelanggan merasa dihargai dan diajak berkomunikasi secara manusiawi, mereka cenderung lebih memaklumi situasi. Bahkan mereka bisa menjadi pendukung setia, dan membantu kita bertahan dengan membeli ulang atau membantu promosi. Selanjutnya, mari kita bahas soal inovasi. Krisis adalah ladang subur untuk lahirnya ide-ide baru. Justru ketika keadaan normal terguncang, orang mulai mencari cara baru untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan disinilah pelaku UMKM bisa tampil sebagai solusi. Contohnya, saat orang tidak bisa keluar rumah, usaha makanan yang menyediakan layanan pesan antar menjadi sangat diminati. Saat orang mulai menjaga kebersihan lebih ketat, produk sanitasi, masker kain, dan kebutuhan rumah tangga meningkat drastis. Pelaku UMKM yang cepat menangkap sinyal ini bisa langsung mengalihkan fokus atau menambah produk sesuai kebutuhan pasar. Inovasi juga bisa berarti menyederhanakan proses produksi agar lebih hemat biaya, atau membuat kemasan baru yang lebih menarik, atau bahkan menambahkan layanan tambahan yang membuat pelanggan merasa lebih nyaman. Semua bentuk penyesuaian yang membawa nilai tambah adalah bagian dari inovasi. Namun, kita harus ingat bahwa tidak semua inovasi harus besar dan radikal. Justru inovasi kecil yang dilakukan secara konsisten bisa memberikan hasil yang besar dalam jangka panjang. Kuncinya adalah peka terhadap perubahan dan berani mencoba. Selain inovasi produk dan layanan, kita juga bisa berinovasi dalam pemasaran. Di masa krisis, anggaran promosi mungkin terbatas, tapi bukan berarti promosi harus berhenti. Justru kita perlu menjadi lebih kreatif. Gunakan media sosial secara aktif, buat konten yang relevan, dan manfaatkan fitur-fitur gratis seperti live streaming, story, atau grup pelanggan. Pelanggan di masa sekarang tidak hanya membeli karena kebutuhan, tapi juga karena keterlibatan emosional. Ketika mereka merasa dekat dengan brand, mereka cenderung tetap mendukung, meskipun dalam situasi sulit. Untuk mencapai ini, pelaku UMKM bisa membagikan kisah di balik layar, perjuangan membangun usaha, atau bahkan berbagi motivasi dan inspirasi. Konten semacam ini tidak hanya menjual, tapi juga membangun ikatan emosional. Lalu, kita juga tidak boleh lupa untuk terus belajar. Di masa krisis, informasi dan ilmu menjadi sangat berharga. Pelaku UMKM yang terbuka untuk belajar dan terus meningkatkan pengetahuan, biasanya lebih siap menghadapi tantangan. Belajar bisa dilakukan dari banyak sumber. Bisa dari buku, seminar online, video edukasi, atau bahkan mengikuti pelatihan dari pemerintah atau lembaga swasta. Banyak pelatihan gratis yang bisa membantu pelaku UMKM memahami pemasaran digital, manajemen keuangan, atau pengembangan produk. Dan yang paling penting, belajar dari pengalaman sendiri. Setiap kegagalan, setiap kesalahan, adalah guru terbaik. Jangan hanya menyesali, tapi evaluasi dan ambil pelajaran. Dengan begitu, usaha kita akan tumbuh menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Di bagian berikutnya nanti, kita akan membahas lebih dalam tentang contoh nyata pelaku UMKM yang berhasil bertahan dan bahkan berkembang saat krisis,
serta langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapkan oleh pemula. Di balik setiap krisis, selalu ada cerita. Cerita tentang kegigihan, tentang jatuh bangun, dan tentang keberanian untuk tetap berdiri meski keadaan serba sulit. Dalam dunia UMKM, cerita-cerita seperti ini sangat nyata, sangat dekat, dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi pelaku usaha lainnya. Salah satu contoh yang bisa kita pelajari adalah usaha catering rumahan yang hampir tutup saat pandemi melanda. Sebelumnya, usaha ini bergantung penuh pada pesanan acara seperti hajatan, rapat kantor, dan pertemuan komunitas. Ketika semua acara dibatalkan, pesanan langsung turun drastis. Bahkan, dalam 2 bulan pertama, tidak ada satupun pemasukan yang masuk. Namun, pemilik usaha ini tidak menyerah. Ia mulai mengamati perubahan perilaku masyarakat. Banyak orang yang bekerja dari rumah, tetapi tidak sempat memasak. Maka ia mulai mengubah strategi. Ia menawarkan paket makan siang hemat untuk pekerja rumahan. Ia juga menyediakan paket mingguan dengan harga terjangkau. Promosi dilakukan lewat WhatsApp dan media sosial, bahkan meminta bantuan tetangga untuk menyebarkan info. Hasilnya, perlahan tapi pasti, pesanan mulai berdatangan. Dalam waktu 3 bulan, omzet sudah mencapai 70% dari kondisi normal. Dan lebih menariknya lagi, segmen pelanggan berubah. Dari sebelumnya hanya melayani acara besar, kini usahanya punya pelanggan tetap setiap minggu. Inilah kekuatan adaptasi dan kejelian membaca peluang di tengah krisis. Cerita lain datang dari seorang perajin sandal kulit di kota kecil. Ketika wisata lesu dan toko oleh-oleh tutup, penjualannya anjlok drastis. Namun, ia tidak tinggal diam. Ia mulai belajar foto produk sendiri, membuka toko online di marketplace lokal, dan aktif mempromosikan produknya lewat akun media sosial. Awalnya memang sepi, tapi karena ia terus konsisten membangun kepercayaan, merespon pelanggan dengan cepat, dan memberikan bonus kecil dalam setiap pembelian, akhirnya usahanya bangkit. Kini, bahkan ketika kondisi mulai normal kembali, penjualannya justru meningkat dibandingkan sebelum krisis. Karena ia tidak hanya bergantung pada wisatawan lokal, tapi sudah punya pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia. Dari 2 cerita tadi, kita bisa menyimpulkan satu hal penting. Kecepatan beradaptasi adalah senjata utama. Pelaku UMKM yang cepat membaca arah perubahan, lalu merespon dengan tindakan nyata, punya peluang lebih besar untuk bertahan dan bahkan tumbuh. Namun, selain adaptasi, ada satu hal lain yang tidak kalah penting, yaitu konsistensi. Saat krisis melanda, banyak pelaku usaha yang tergoda untuk menyerah di tengah jalan karena hasil tidak langsung terlihat. Padahal, dalam situasi sulit, proses seringkali membutuhkan waktu lebih lama. Yang penting bukan hasil langsung, tetapi kemauan untuk terus bergerak, meski sedikit demi sedikit. Ketika pelanggan melihat bahwa kita terus berusaha memberikan yang terbaik, mereka akan mulai percaya. Dan kepercayaan ini adalah fondasi kuat bagi keberlangsungan sebuah usaha. Berbicara tentang kepercayaan, mari kita bahas juga pentingnya membangun kredibilitas usaha, terutama di masa sulit. Kredibilitas ini bukan hanya soal produk, tapi juga soal cara kita berinteraksi, cara kita mengemas, cara kita menyampaikan informasi, bahkan cara kita menangani keluhan. Di masa krisis, pelanggan cenderung lebih hati-hati. Mereka tidak ingin mengambil risiko membeli dari tempat yang tidak jelas. Maka, pelaku UMKM pemula harus benar-benar memperhatikan detail. Cantumkan informasi yang jelas, respon dengan sopan, penuhi janji pengiriman, dan berikan pengalaman menyenangkan kepada pelanggan. Jangan menganggap kecil hal-hal seperti membalas chat tepat waktu, memberi ucapan terima kasih, atau menanyakan pendapat pelanggan setelah membeli. Semua hal ini membentuk citra usaha kita di mata mereka. Dan citra yang positif bisa menjadi alasan pelanggan tetap bertahan bersama kita meskipun banyak pilihan lain di luar sana. Selain itu, jangan ragu untuk melakukan kolaborasi. Di saat krisis, kekuatan bisa ditemukan dalam kebersamaan. Pelaku UMKM bisa bekerja sama dengan usaha lain yang tidak saling bersaing langsung. Misalnya, usaha makanan bisa bekerja sama dengan usaha kemasan atau logistik. Usaha fashion bisa berkolaborasi dengan fotografer produk lokal. Kolaborasi ini tidak hanya mengurangi beban biaya, tapi juga memperluas jangkauan pasar. Kita bisa saling mempromosikan, saling berbagi ide, bahkan menciptakan produk bersama yang lebih menarik.
Bentuk kolaborasi bisa sangat sederhana. Misalnya, dua pelaku usaha saling merepost konten di media sosial, atau membuat diskon bersama bagi pelanggan yang membeli produk dari keduanya. Dengan strategi seperti ini, kita tidak hanya bertahan sendiri, tapi bertumbuh bersama. Krisis juga memberikan kita kesempatan untuk merefleksikan ulang arah usaha. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk menjalankan rutinitas, sehingga lupa bertanya, apakah produk kita masih relevan? Apakah model usaha kita masih efisien? Apakah pelanggan kita masih mendapatkan nilai terbaik? Gunakan waktu krisis untuk mengevaluasi. Lakukan audit sederhana terhadap usaha kita. Lihat kembali proses produksi, rantai pasokan, struktur biaya, hingga strategi pemasaran. Dari situ, kita bisa menemukan banyak potensi perbaikan yang mungkin selama ini terabaikan. Kadang, kita justru menemukan bahwa ada bagian usaha yang sebetulnya tidak efektif dan menyedot banyak energi. Di masa krisis, kita dipaksa untuk lebih efisien. Maka inilah saat yang tepat untuk menyederhanakan proses, memangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Selain dari sisi internal, kita juga perlu memperhatikan kondisi eksternal. Ikuti berita ekonomi, kebijakan pemerintah, tren pasar, dan perubahan perilaku konsumen. Jangan hanya mengandalkan intuisi, tapi dasarkan keputusan pada data dan pengamatan. Pelaku UMKM yang update dengan informasi terbaru biasanya bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Misalnya, jika kita tahu bahwa daya beli masyarakat sedang menurun, maka kita bisa membuat varian produk yang lebih terjangkau. Jika kita tahu bahwa orang lebih banyak di rumah, kita bisa menawarkan layanan antar. Informasi seperti ini akan sangat membantu dalam menyusun strategi. Terakhir, tapi sangat penting, rawat semangat dalam diri. Tidak mudah menjadi pelaku UMKM, apalagi saat krisis. Akan ada hari-hari yang terasa sangat berat. Akan ada momen di mana kita merasa semua usaha sia-sia. Tapi ingatlah, bahwa setiap langkah yang kita ambil hari ini, sekecil apapun, adalah bagian dari proses besar membangun sesuatu yang kokoh di masa depan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Belajar untuk menerima bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi selama kita terus belajar, terus berusaha, dan tidak kehilangan harapan, maka selalu ada peluang untuk bangkit. Bahkan dari krisis terdalam sekalipun. Satu hal yang seringkali tidak dibicarakan secara terbuka, namun sangat penting dalam menghadapi krisis adalah kesehatan mental pelaku UMKM itu sendiri. Saat usaha sedang goyah, pendapatan turun, dan beban pikiran meningkat, tidak sedikit pelaku usaha yang merasa kehilangan arah. Rasa putus asa itu manusiawi. Siapapun yang sedang berjuang mempertahankan usaha dari keterpurukan pasti pernah merasakannya. Namun disinilah pentingnya kesadaran bahwa seorang pelaku UMKM bukan hanya pengelola usaha, tapi juga manusia biasa yang butuh istirahat, butuh didengar, dan butuh dukungan. Pelaku UMKM pemula seringkali bekerja seorang diri atau hanya dengan bantuan keluarga. Tekanan yang mereka tanggung pun tidak sedikit. Bukan hanya soal omset dan biaya produksi, tetapi juga ekspektasi keluarga, cicilan yang menumpuk, atau bahkan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Itulah sebabnya, penting untuk tetap menjaga keseimbangan. Jangan ragu untuk mengambil waktu istirahat. Jangan ragu untuk bicara dengan orang yang bisa dipercaya. Bahkan jika perlu, mintalah bantuan profesional. Karena pikiran yang tenang akan menghasilkan keputusan yang lebih bijak. Sebaliknya, jika pikiran kacau, maka langkah yang diambil pun bisa semakin memperparah keadaan. Krisis bisa menjadi titik kritis dalam perjalanan seorang pengusaha. Titik di mana mereka harus memilih antara terus berjalan, berhenti sejenak, atau bahkan mengubah arah sama sekali. Tidak ada pilihan yang salah, selama keputusan itu diambil dengan kesadaran penuh dan pertimbangan yang matang. Salah satu teknik sederhana yang bisa dilakukan untuk tetap waras di tengah tekanan adalah membuat catatan harian usaha. Bukan sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran, tapi juga mencatat apa yang sudah dicoba hari ini, apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang bisa diperbaiki besok. Dengan mencatat, kita memberi ruang bagi pikiran untuk menganalisis tanpa terburu-buru. Kita juga memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk menghargai proses, sekecil apapun hasilnya. Dan dari situ, kita bisa membangun semangat yang lebih stabil dan konsisten. Selanjutnya,
Mari kita bicara soal peluang tersembunyi. Dalam setiap krisis, selalu ada celah yang terbuka. Namun celah itu tidak akan terlihat jika kita terlalu sibuk mengeluh atau terjebak dalam rasa panik. Kita butuh ketenangan untuk bisa melihat peluang tersebut. Misalnya, saat orang-orang mulai mengurangi konsumsi di luar rumah, mereka tetap butuh hiburan dan kenyamanan. Inilah kenapa produk-produk rumahan, makanan beku, atau perlengkapan hobi menjadi lebih laku. Bagi pelaku UMKM yang jeli, perubahan perilaku seperti ini bisa dijadikan pijakan untuk berinovasi. Kita juga bisa melihat peluang dari sisi distribusi. Saat toko-toko fisik sepi, banyak orang mulai mencari barang secara online. Disinilah pelaku usaha yang sebelumnya belum masuk ke dunia digital harus segera melakukan transformasi. Tidak harus langsung memiliki website canggih. Bisa dimulai dari hal sederhana, seperti membuat katalog di media sosial, menggunakan aplikasi pesan antar, atau bergabung di platform marketplace. Yang penting adalah bagaimana kita membuat usaha kita tetap terlihat dan mudah dijangkau oleh pelanggan, tanpa harus menunggu mereka datang. Dalam situasi sulit, pelanggan cenderung memilih yang paling mudah dijangkau dan yang paling bisa dipercaya. Maka, kesederhanaan dan kecepatan respons menjadi kunci. Namun, peluang tidak hanya datang dari sisi konsumen. Terkadang, pemerintah atau lembaga keuangan juga membuka program bantuan, pelatihan, atau akses pendanaan khusus untuk pelaku UMKM. Sayangnya, banyak pelaku usaha pemula yang tidak mengetahui hal ini karena kurang mencari informasi. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk aktif mencari tahu. Ikuti akun resmi kementerian, dinas koperasi, atau lembaga pelatihan. Banyak dari mereka yang secara rutin membuka program yang bisa membantu UMKM bertahan bahkan berkembang, meskipun sedang masa krisis. Ada juga program pendampingan usaha, pelatihan digital marketing gratis, hingga bantuan modal kerja dengan bunga rendah. Semua ini bisa dimanfaatkan jika kita mau aktif mencari dan berani mencoba. Dan ketika kita sudah berhasil keluar dari krisis, walau belum sepenuhnya pulih, sangat penting untuk merefleksikan apa saja yang sudah dilalui. Apa yang berhasil? Apa yang tidak? Pelajaran apa yang bisa dibawa ke depan? Refleksi ini penting agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Karena krisis bisa datang lagi dalam bentuk yang berbeda. Bisa jadi karena faktor ekonomi, politik, atau bahkan lingkungan. Maka pelaku UMKM yang kuat adalah mereka yang mampu belajar dari pengalaman dan terus memperbaiki diri. Setelah refleksi, jangan lupa untuk merayakan pencapaian sekecil apapun. Merayakan bukan berarti pesta atau euforia, tapi lebih kepada mengakui bahwa kita telah melewati masa sulit, bahwa usaha yang kita jalani punya makna, dan bahwa kita layak merasa bangga atas apa yang sudah dilakukan. Ini penting sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri, sekaligus sebagai cara untuk menjaga semangat tetap hidup. Karena dalam dunia usaha, semangat adalah bahan bakar utama. Tanpa semangat, strategi apapun akan terasa hambar. Dan terakhir, tetaplah rendah hati. Jangan pernah merasa terlalu hebat, dan jangan pula merasa terlalu kecil. Setiap pelaku UMKM adalah bagian penting dari roda ekonomi masyarakat. Usaha kecil yang kita jalankan hari ini bisa memberi dampak besar bagi keluarga, lingkungan, bahkan negara. Rendah hati akan membuat kita terus belajar. Rendah hati akan membuka jalan kolaborasi. Dan rendah hati akan membuat pelanggan merasa lebih nyaman berinteraksi dengan kita. Krisis bukan akhir dari segalanya. Justru bisa menjadi titik awal untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Kita semua tahu bahwa promosi adalah jantung dari penjualan. Namun, di saat krisis, ketika dana promosi terbatas, pelaku UMKM seringkali bingung bagaimana cara memasarkan produk tanpa mengeluarkan biaya besar. Disinilah pentingnya memahami konsep pemasaran organik, yaitu promosi tanpa harus membayar iklan berbayar, tetapi tetap bisa menjangkau banyak orang. Salah satu cara paling efektif untuk melakukan pemasaran organik adalah dengan memanfaatkan media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp bukan hanya tempat untuk bersosialisasi, tetapi juga ladang yang sangat subur untuk memasarkan produk. Kuncinya ada pada konsistensi dan cara menyampaikan pesan. Banyak pelaku UMKM yang mengira bahwa memasarkan produk di media sosial cukup dengan memajang foto dan mencantumkan harga. Padahal, pelanggan tidak hanya ingin tahu harga.
Mereka ingin tahu cerita di balik produk, bagaimana produk itu dibuat, siapa orang yang membuatnya, dan kenapa mereka harus memilih produk tersebut dibandingkan yang lain. Maka dari itu, dalam kondisi krisis, narasi menjadi alat yang sangat penting. Ceritakan perjuangan usaha Anda. Ceritakan kenapa produk Anda layak dibeli, bukan karena Anda butuh uang, tetapi karena produk Anda punya nilai lebih. Cerita yang tulus bisa menyentuh hati pelanggan dan membangun koneksi emosional yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar promosi harga. Misalnya, alih-alih hanya menulis, jual sambal rumahan, pedasnya mantap, Anda bisa menulis. Setiap botol sambal ini dibuat dengan resep warisan keluarga yang kami jaga selama 3 generasi. Dibuat setiap pagi, tanpa bahan pengawet, dan dikirim langsung dari dapur kami ke meja makan Anda. Kalimat seperti itu lebih hangat, lebih personal, dan jauh lebih menarik. Selain itu, manfaatkan testimoni pelanggan. Saat kondisi sedang sulit, calon pelanggan cenderung ragu untuk mencoba hal baru. Tapi jika mereka melihat banyak orang lain yang sudah mencoba dan merasa puas, maka mereka akan lebih percaya. Testimoni tidak harus dalam bentuk video mewah. Cukup tangkapan layar dari pesan WhatsApp atau ulasan jujur di komentar. Yang penting asli dan relevan. Lalu, jangan remehkan kekuatan visual. Di media sosial, tampilan visual adalah hal pertama yang menarik perhatian. Tidak harus menggunakan kamera profesional. Dengan pencahayaan yang baik, latar belakang yang bersih, dan sedikit sentuhan kreativitas, foto produk bisa terlihat sangat menarik. Pelajari teknik dasar fotografi produk. Banyak tutorial gratis yang bisa membantu Anda memperbaiki kualitas konten visual hanya dengan kamera HP. Selanjutnya, kita masuk ke strategi promosi kreatif. Saat krisis, pelanggan ingin merasa mendapatkan nilai lebih dari setiap transaksi. Maka berikan bonus kecil, paket hemat, atau sistem loyalitas sederhana. Misalnya, beli 3 gratis 1, diskon untuk pembelian kedua, atau kupon diskon bagi pelanggan yang merekomendasikan usaha Anda ke orang lain. Strategi-strategi ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tapi juga membangun hubungan jangka panjang. Pelanggan merasa dihargai, dan Anda mendapat peluang lebih besar untuk menciptakan pelanggan setia, bukan hanya pembeli sesaat. Tentu saja, promosi dan pemasaran hanya efektif jika didukung dengan sistem operasional yang efisien. Di masa krisis, kita harus betul-betul memperhatikan biaya operasional. Lakukan audit terhadap semua pengeluaran. Mana yang benar-benar penting, mana yang bisa dikurangi, dan mana yang bisa dihilangkan. Misalnya, apakah benar kita butuh kemasan yang sangat mahal, atau cukup dengan kemasan sederhana tapi bersih dan rapi? Apakah semua bahan baku harus diambil dari supplier yang sama? Atau ada opsi lebih hemat tanpa mengorbankan kualitas? Apakah proses produksi bisa disederhanakan tanpa mengurangi nilai produk? Efisiensi bukan berarti mengorbankan kualitas. Justru dengan efisiensi, kita bisa menjaga kualitas dengan biaya lebih rendah. Ini penting agar margin keuntungan tetap sehat, meskipun harga jual tidak bisa dinaikkan terlalu tinggi karena kondisi pasar sedang lesu. Selain efisiensi biaya, kita juga bisa menerapkan efisiensi waktu. Pelaku UMKM seringkali melakukan semuanya sendiri, dari produksi, pemasaran, pengemasan, hingga pengiriman. Ini bisa menyebabkan kelelahan dan hasil kerja yang tidak optimal. Maka penting untuk menyusun jadwal harian atau mingguan yang lebih teratur. Buat daftar tugas prioritas, tentukan jam kerja yang jelas, dan berikan waktu untuk istirahat. Dengan manajemen waktu yang baik, hasil kerja lebih fokus, dan stres pun bisa ditekan. Bahkan jika memungkinkan, delegasikan sebagian tugas kepada orang lain. Misalnya, minta bantuan keluarga untuk membungkus produk, atau pekerjakan karyawan paruh waktu dengan sistem pembayaran harian. Jangan lupa juga untuk mencatat semua transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran. Gunakan aplikasi sederhana yang bisa membantu mencatat penjualan harian, stok barang, dan laba bersih. Catatan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui kondisi usaha sebenarnya dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Dalam kondisi normal, mungkin pencatatan ini sering diabaikan. Tapi saat krisis, setiap rupiah sangat berarti. Maka pencatatan yang rapi bisa menjadi penyelamat. Dengan melihat laporan harian, Anda bisa tahu kapan harus menambah stok, kapan harus menghentikan produk yang kurang laku, dan kapan harus mencari cara baru untuk meningkatkan penjualan.
Dan satu lagi hal penting yang sering terlupakan oleh pelaku UMKM pemula, perencanaan jangka menengah. Krisis memang membuat kita fokus pada solusi jangka pendek. Tapi tetap penting untuk mulai menyusun rencana jangka menengah, minimal 3-6 bulan ke depan. Tanyakan pada diri sendiri, jika kondisi ini berlanjut, apa strategi yang akan dilakukan? Jika keadaan membaik, apa rencana pengembangan usaha berikutnya? Rencana ini tidak harus muluk-muluk. Yang penting realistis dan terukur. Misalnya, Anda bisa menetapkan target menambah varian produk, memperbaiki tampilan kemasan, memperluas pasar keluar kota, atau mulai belajar ekspor. Rencana ini akan memberi arah agar usaha Anda tidak hanya berjalan di tempat, tapi tetap bergerak ke depan. Salah satu kekuatan terbesar dari UMKM yang seringkali tidak dimiliki oleh usaha besar adalah kedekatannya dengan komunitas. Usaha kecil tumbuh bersama masyarakat. Mereka hadir di tengah lingkungan, mengenal pelanggannya secara langsung, dan seringkali melibatkan keluarga atau tetangga dalam proses operasionalnya. Kekuatan sosial inilah yang perlu dimanfaatkan, terutama saat krisis. Karena dalam situasi sulit, hubungan baik dengan orang-orang di sekitar bisa menjadi penguat. Kita tidak bisa menghadapi semuanya sendirian. Kita butuh dukungan. Dan dukungan itu seringkali datang dari orang-orang yang merasa terhubung dengan usaha kita. Sebagai contoh, seorang pemilik usaha laundry di lingkungan perumahan mengalami penurunan omset drastis saat pandemi. Banyak orang tidak lagi keluar rumah, aktivitas berkurang, dan mereka memilih mencuci pakaian sendiri. Tapi karena pemilik usaha ini sudah dikenal ramah, sering membantu warga saat ada kegiatan, dan aktif di lingkungan, para tetangga mulai memesan jasa laundry untuk membantu usaha tersebut tetap bertahan. Mereka tahu, ada keluarga yang bergantung pada penghasilan dari usaha itu. Itulah kekuatan sosial. Ketika usaha kita bukan hanya tentang jual-beli, tapi juga tentang hubungan dan saling mendukung, maka loyalitas pelanggan akan jauh lebih kuat. Kita bisa mulai membangun kekuatan ini dengan cara-cara sederhana. Berinteraksi aktif dengan tetangga, mendukung kegiatan sosial di lingkungan, atau memberikan kontribusi kecil saat ada acara komunitas. Bukan untuk pencitraan, tapi untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Saat krisis melanda, lingkungan yang kuat akan menjadi penopang. Di sisi lain, kita juga bisa melibatkan komunitas dalam proses bisnis. Misalnya, jika usaha kita sedang kesulitan memasarkan produk, kita bisa bekerja sama dengan ibu-ibu PKK, kelompok pengajian, atau organisasi remaja untuk menjadi agen penjualan. Mereka bisa membantu memasarkan produk ke lingkup yang lebih luas dengan sistem bagi hasil. Selain menjangkau pasar baru, kita juga turut memberdayakan masyarakat. Dan ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka akan lebih peduli terhadap keberlangsungan usaha kita. Karena mereka merasa menjadi bagian dari perjuangan itu. Tidak hanya itu, kita juga bisa memanfaatkan komunitas digital. Di zaman sekarang, komunitas tidak hanya hadir secara fisik. Ada banyak komunitas online yang bisa menjadi tempat belajar, berbagi pengalaman, dan mencari solusi. Bergabunglah dengan grup UMKM di Facebook, forum WhatsApp pelaku usaha, atau kanal YouTube edukatif yang membahas bisnis kecil. Di tempat-tempat seperti itu, kita akan menemukan banyak cerita serupa. Pelaku usaha lain yang juga sedang berjuang, yang juga merasakan jatuh bangun. Kita bisa bertukar strategi, mendapatkan motivasi, bahkan membuka peluang kolaborasi. Jangan pernah merasa sendirian. Dunia UMKM dipenuhi oleh pejuang-pejuang yang saling memahami. Dan dari sinilah, kita bisa mulai membangun mental bertumbuh. Mental yang tidak hanya fokus pada bertahan, tetapi juga berani melangkah maju sedikit demi sedikit. Mental bertumbuh adalah keyakinan bahwa setiap usaha yang kita lakukan, meskipun kecil, bisa membawa dampak besar jika dilakukan dengan konsisten dan semangat. Pelaku UMKM dengan mental bertumbuh tidak takut gagal. Mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Ketika strategi lama tidak berhasil, mereka mencoba cara baru. Ketika satu produk tidak laku, mereka mencari ide produk lain. Ketika pasar mengecil, mereka mencari celah lain yang bisa dimasuki. Mereka juga tidak mudah terprovokasi oleh kesuksesan orang lain. Alih-alih iri, mereka menjadikan itu sebagai motivasi. Bahwa kalau orang lain bisa, maka saya juga bisa. Dengan cara saya sendiri. Dengan langkah kecil saya.
Dengan proses yang saya jalani secara nyata, bukan hanya berharap. Mental bertumbuh juga berarti bersedia keluar dari zona nyaman. Mencoba hal-hal baru, meski belum pernah dilakukan sebelumnya. Belajar hal-hal teknis, meski terasa sulit di awal. Misalnya, pelaku UMKM yang sebelumnya tidak terbiasa dengan teknologi, mulai mencoba membuat katalog digital, belajar edit foto, atau mempelajari cara berjualan di marketplace. Semua itu adalah bentuk keberanian untuk berkembang. Dan ingat, keberanian itu tidak berarti tidak takut. Tapi keberanian adalah tetap melangkah meskipun ada rasa takut. Lalu, bagaimana cara melatih mental bertumbuh ini? Pertama-tama, mulai dari mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri. Gantilah kalimat, "Saya tidak bisa," menjadi, "Saya belum bisa." Gantilah, "Saya gagal," menjadi, "Saya sedang belajar." Kalimat-kalimat kecil ini memberi ruang bagi pikiran untuk terus berkembang. Kedua, cari lingkungan yang positif. Lingkungan yang mendukung dan saling menyemangati. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang hanya mengeluh atau menyalahkan keadaan. Karena energi negatif mudah menular. Sebaliknya, cari komunitas atau teman yang bisa diajak berdiskusi dengan semangat membangun. Ketiga, beri target kecil untuk diri sendiri. Target harian, mingguan, atau bulanan. Bukan target yang muluk, tapi target realistis yang bisa dicapai dan memberi rasa pencapaian. Misalnya, hari ini saya akan menghubungi 5 pelanggan lama. Minggu ini saya akan upload 1 video promosi. Bulan ini saya akan pelajari cara foto produk yang lebih baik. Setiap pencapaian, sekecil apapun, akan memperkuat kepercayaan diri dan memperkuat semangat untuk terus berjalan. Karena satu langkah kecil yang konsisten lebih berharga dari rencana besar yang tidak pernah dimulai. Dan yang tak kalah penting, pelaku UMKM juga harus belajar memberi waktu untuk diri sendiri. Kadang, kita terlalu sibuk mengurus usaha sampai lupa bahwa diri kita adalah aset terpenting. Jaga kesehatan, jaga waktu istirahat, jaga relasi dengan keluarga. Karena usaha yang sukses tidak akan berarti jika kita kehilangan kesehatan atau keharmonisan dalam rumah tangga. Usaha itu penting, tapi kita juga manusia yang butuh seimbang. Justru dengan hidup yang seimbang, kita bisa berpikir lebih jernih, bekerja lebih efisien, dan menghadapi krisis dengan lebih tenang. Setelah krisis mulai mereda, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM adalah melakukan evaluasi menyeluruh. Krisis, sesulit apapun, pasti meninggalkan jejak. Dan jejak ini bisa menjadi pelajaran sangat berharga jika kita mau memperhatikannya secara cermat. Evaluasi bisa dimulai dengan 3 pertanyaan sederhana. Pertama, apa saja strategi yang terbukti berhasil dalam masa sulit? Kedua, apa saja yang gagal atau justru memperburuk keadaan? Ketiga, peluang apa yang sempat muncul tapi belum sempat dimaksimalkan? Dari jawaban-jawaban itulah, kita bisa mulai menyusun arah baru yang lebih kuat. Tidak perlu buru-buru langsung kembali ke pola lama. Justru ini momen terbaik untuk membentuk pola usaha yang lebih efisien, lebih sehat secara keuangan, dan lebih tahan terhadap guncangan. Misalnya, jika sebelumnya kita hanya fokus pada penjualan langsung di lokasi, dan saat krisis kita mulai mencoba menjual secara online lalu ternyata cukup berhasil, maka kedepannya penjualan online harus menjadi bagian permanen dari sistem usaha. Atau jika kita sebelumnya terlalu banyak varian produk dan saat krisis hanya 1 atau 2 varian yang benar-benar laku, maka setelah krisis berakhir, tidak ada salahnya menyederhanakan lini produk dan lebih fokus pada yang benar-benar dibutuhkan pasar. Perubahan kecil seperti ini bisa sangat berdampak pada efisiensi biaya, kualitas pelayanan, dan bahkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pelaku UMKM perlu menyusun rencana pemulihan yang realistis. Jangan langsung menargetkan lonjakan omzet yang tinggi atau ekspansi besar-besaran. Yang terpenting adalah stabilisasi terlebih dahulu. Stabilisasi artinya memastikan bahwa aliran kas usaha sudah sehat, bahwa biaya operasional bisa ditutupi dari pendapatan harian atau mingguan, bahwa tidak ada utang jangka pendek yang mengganggu cash flow, dan bahwa kita punya sedikit ruang untuk menyimpan kembali cadangan dana darurat. Kalau semua itu sudah mulai stabil, barulah kita bisa berpikir ke tahap berikutnya, pertumbuhan dan pengembangan. Pada tahap ini, kita bisa mulai melakukan restrukturisasi usaha. Mungkin dulu kita memulai usaha dengan sistem seadanya.
Tapi setelah melewati krisis, kita sudah lebih matang. Maka inilah waktunya menyusun ulang sistem kerja, alur produksi, manajemen stok, hingga sistem pencatatan keuangan yang lebih profesional. Kita bisa mulai membentuk SOP, standar operasional prosedur, yang sederhana tapi jelas. Kita bisa mulai menerapkan sistem pengelolaan gudang yang lebih rapi. Atau mulai memakai aplikasi keuangan khusus UMKM, agar semua laporan bisa dilihat secara harian. Langkah-langkah ini memang tampak teknis, tapi dampaknya sangat besar untuk jangka panjang. Karena ketika sistem usaha tertata rapi, maka waktu dan energi tidak lagi banyak terbuang untuk urusan yang sama berulang-ulang. Dan jika memungkinkan, kita juga bisa mulai mempertimbangkan untuk memperkuat identitas usaha atau merek kita. Branding bukan hanya tentang logo dan warna kemasan. Branding adalah tentang bagaimana pelanggan melihat dan mengingat usaha kita. Apakah usaha kita dikenal sebagai produk yang ramah di kantong? Apakah dikenal sebagai produk lokal berkualitas? Atau dikenal karena pelayanan yang cepat dan ramah? Semua itu bagian dari branding, dan harus dibentuk secara sadar. Krisis seringkali membentuk ulang persepsi pelanggan. Maka setelah krisis, kita harus kembali menegaskan posisi brand kita di pasar. Caranya bisa melalui kampanye sosial media, promosi loyalitas, atau bahkan peluncuran ulang produk dengan penampilan baru. Langkah penting lainnya yang sering diabaikan adalah membangun dokumentasi usaha. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki catatan perkembangan bisnis secara tertulis. Padahal, dokumentasi ini sangat berguna untuk melihat pertumbuhan usaha dari waktu ke waktu. Kita bisa mulai membuat laporan bulanan sederhana. Berapa omzet, berapa biaya, berapa pelanggan baru, strategi apa yang dicoba, mana yang berhasil, mana yang tidak. Jika ini dilakukan secara konsisten, maka kita punya data yang bisa dijadikan dasar ketika ingin mencari investor, mengajukan pinjaman, atau hanya sekadar menilai apakah usaha sudah berkembang atau stagnan. Setelah restrukturisasi internal selesai, maka saatnya melihat keluar. Apakah usaha kita sudah siap untuk naik kelas? Naik kelas di sini bukan hanya tentang omzet yang bertambah, tapi tentang transformasi. Apakah usaha yang dulu kita kelola seperti warung kecil, kini sudah layak menjadi unit usaha yang lebih mapan? Apakah kita sudah siap merekrut karyawan, membuka cabang baru, atau bahkan bermitra dengan distributor yang lebih besar? Proses naik kelas ini tentu tidak terjadi dalam semalam, tapi harus dimulai dengan kesiapan mental dan sistem. Jika semua pondasi sudah mulai terbentuk, maka pelaku UMKM bisa mulai menargetkan pertumbuhan yang lebih agresif. Salah satu langkah strategis dalam naik kelas adalah memperluas pasar. Jika sebelumnya kita hanya menjual di tingkat RT atau RW, maka kita bisa mulai menjangkau pelanggan antar kecamatan, antar kota, bahkan antar provinsi. Dengan teknologi digital, ini semua sangat memungkinkan, bahkan dengan biaya yang relatif rendah. Kita bisa membuat akun toko di marketplace besar, mempelajari sistem ekspedisi, atau bahkan mengikuti pelatihan ekspor UMKM jika produk kita punya potensi ke luar negeri. Pemerintah dan berbagai lembaga saat ini sangat terbuka untuk membantu UMKM naik kelas melalui program-program pembinaan dan pembiayaan. Yang terpenting adalah keberanian untuk mengambil langkah. Bukan nekat, tapi terukur. Bukan buru-buru, tapi pasti. Dan setiap pelaku UMKM harus menyadari bahwa naik kelas adalah hak semua pelaku usaha. Tidak peduli mulai dari mana, tidak peduli skala awalnya kecil, selama ada komitmen dan konsistensi, maka peluang itu selalu terbuka. Akhirnya, proses keluar dari krisis, bangkit, dan tumbuh bukan hanya soal strategi bisnis, tapi juga soal mentalitas. Mental untuk terus belajar, terus mencoba, dan terus bertahan meski kadang merasa lelah. Karena pelaku UMKM sejati tahu bahwa kesuksesan itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan paling konsisten. Jika kita rangkum dari awal hingga sekarang, maka menghadapi krisis sebagai pelaku UMKM bukanlah tentang satu langkah ajaib yang bisa menyelesaikan semuanya, tapi lebih kepada gabungan dari banyak langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten, kesadaran penuh, dan semangat pantang menyerah. Strategi pertama yang harus diingat adalah adaptasi cepat. Di saat krisis datang, dunia berubah. Maka usaha pun harus ikut berubah. Produk yang dulunya laku bisa saja tiba-tiba tidak dibutuhkan lagi. Cara lama dalam menjual barang bisa saja tidak relevan. Maka siapa yang paling cepat beradaptasi,
dialah yang paling mungkin bertahan. Adaptasi ini bisa berarti menyesuaikan produk, menyesuaikan harga, atau mengubah cara distribusi. Bisa juga berarti mulai belajar menggunakan teknologi, atau mengganti segmen pasar yang dituju. Strategi kedua adalah memperkuat komunikasi dengan pelanggan. Jangan hanya fokus menjual. Fokuslah membangun hubungan. Di saat krisis, orang lebih memilih membeli dari orang yang mereka percaya. Maka jadilah usaha yang komunikatif, transparan, dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Gunakan media sosial untuk bercerita, bukan hanya berjualan. Gunakan WhatsApp untuk menjalin hubungan, bukan hanya menyebar katalog. Bangun koneksi emosional. Karena koneksi itulah yang akan membentuk loyalitas jangka panjang. Strategi ketiga adalah efisiensi operasional. Di masa sulit, setiap rupiah harus dihitung. Kurangi biaya yang tidak perlu. Fokus pada produk yang benar-benar laku. Sederhanakan proses produksi. Gunakan sumber daya secara bijak. Dan pastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar menghasilkan dampak bagi keberlangsungan usaha. Strategi keempat adalah mengelola keuangan secara disiplin. Catat semua transaksi, buat laporan keuangan sederhana, dan pantau terus arus kas. Jangan campur aduk uang usaha dengan uang pribadi. Buat dana darurat usaha, sekecil apapun. Dan jangan takut untuk belajar keuangan dasar, karena pemahaman inilah yang menjadi fondasi kekuatan usaha di masa depan. Strategi kelima adalah menjaga kesehatan mental dan fisik. Jangan abaikan diri sendiri. Pelaku UMKM adalah penggerak utama usaha. Maka jika pikiran stres, tubuh lelah, atau semangat turun, semua aspek usaha bisa ikut terdampak. Istirahatlah saat perlu. Curhatlah kepada orang yang bisa dipercaya. Dan tanamkan pola pikir bertumbuh agar tidak mudah menyerah. Strategi keenam adalah memanfaatkan kekuatan komunitas. Jangan berjalan sendiri. Libatkan lingkungan, bangun kolaborasi, cari mitra, dan temukan teman seperjuangan. Baik itu secara offline maupun online. Karena dukungan sosial bisa memberi kekuatan luar biasa, terutama saat kita merasa ingin menyerah. Strategi ketujuh adalah berpikir jangka menengah dan panjang. Jangan hanya berpikir tentang hari ini. Rancang langkah-langkah sederhana untuk 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan. Buat peta jalan usaha, meski belum sempurna. Karena tanpa arah, usaha bisa berjalan tanpa kemajuan. Dan terakhir, milikilah mentalitas petarung yang tenang. Bukan yang emosional. Bukan yang mudah panik, tapi yang tahan banting, tahan uji, dan tetap berjalan meskipun harus pelan-pelan. Krisis bukan akhir dari segalanya. Krisis bisa menjadi awal dari kebangkitan baru. Pelaku UMKM di Indonesia telah membuktikan berkali-kali bahwa dengan semangat gotong royong, ketekunan, dan kreativitas, mereka mampu menghadapi berbagai tantangan. Dan kini, giliran Anda. Jika Anda adalah pelaku UMKM pemula, percayalah bahwa Anda punya semua potensi untuk bertahan, berkembang, dan bahkan menjadi inspirasi bagi orang lain. Mulailah dari apa yang ada di tangan Anda. Lakukan yang bisa Anda lakukan hari ini. Lanjutkan besok. Perbaiki jika salah. Ulangi jika gagal. Dan teruslah melangkah. Karena satu hal yang pasti, tidak ada usaha yang sia-sia, selama kita menjalankannya dengan niat baik, strategi yang cerdas, dan hati yang kuat. Semoga naskah panjang ini bisa menjadi teman perjalanan, penambah semangat, dan peta kecil dalam menghadapi badai yang mungkin masih panjang. Dan ingatlah selalu, pelaku UMKM bukan hanya pelaku ekonomi, tapi juga pahlawan keluarga, penggerak lingkungan, dan bagian penting dari masa depan bangsa ini. Tetap semangat, tetap bertahan, dan terus tumbuh.